بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله عالم وصول وبروح أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره والوالد المعظم في الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة إلى كل مسلمون ومسلمات. وقال الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس من سلك طريقا يلتمس وأنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sur wahfaz wa aidina wa talaqani fil ilmi min haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan kesehatan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sampailah kita pada bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul ummati, bulan daripada umatku. Karena kenapa? Disinilah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal ibadah. Karena satu amal kebaikan dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mulai sedikit untuk memanfaatkannya, al-istifadah, untuk memanfaatkan waktu kita untuk mengkaji daripada kitab seorang ulama besar, seorang murid kesayangan dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad, yaitu dengan mengkaji kitab Risalah Al-Jami'ah. Ma'akum kitab? Ada kitabnya? Hah? Ada yang udah punya kitab? Insyaallah nanti harus punya ya. Insyaallah, biar kita enak, maksudnya biar insyaallah kita hatamkan kitabnya. Terus kok berapa sih harganya? Mungkin 1.000, 2.000, 3.000 mungkin. Nggak sampai 1 juta. Nggak sampai berapa ribu mungkin. Soalnya insyaallah kita kalau diberikan kesehatan, keafiatan, kita bisa hatamkan kitabnya. Itu. Ya, insyaallah ya. Daripada kita beli HP, berapa harga HP? 1 juta. Nah, itu mampu kita beli. Nah, insyaallah semoga. Insyaallah punya kitab ya. Insyaallah. Nama kitabnya Risalah Al-Jami'ah. Kita langsung saja, kita sedikit daripada buka biografi beliau, yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Beliau adalah salah seorang ulama
murid kesayangannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berasal dari Kufah, dari Gurfah yang ada di Hadramaut di Yaman. Nah, tahu Gurfah? Insyaallah mudah-mudahan kalian bisa berangkat ke Yaman. Jadi beliau dari Gurfah dan beliau adalah salah seorang yang sangat tawadhu, yang sangat rendah hati, tapi yang sangat berilmu. Nah, beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nanti kalau ditanya, siapa Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi? Bilang aja, beliau adalah salah seorang yang penulis kitab Risalah Al-Jami'ah. Apa namanya? Risalah Al-Jami'ah. Ini kitabnya beliau sangat kecil, sangat tipis. Tapi apa namanya? Faidahnya kepada orang-orang itu sangat sangat besar. Nah, padahal beliau ini salah seorang ulama yang besar. Beliau ini adalah salah seorang yang sangat dipopulerkan di zamannya. Tapi beliau menulis kitab yang sangat tipis. Padahal beliau ini belajar sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Kita bukan montok 1-2 tahun, tidak. Kita bukan montok 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak. Beliau mondoknya itu belajar sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu selama 40 tahun. 40 tahun, beliau ngarang kitab kecil. Kalau kita logikakan, kalau emang nggak belajarnya 40 tahun, pasti punya kitab besar, gitu kan. Tapi beliau punya kitab sangat ringkas, kecil. Apa tujuannya beliau? Tujuannya beliau itu karena agar bisa dipahami sama orang-orang, agar bisa dipahami. Karena di sini kitabnya isinya sangat ringkas dan itu isinya di sini membahas tentang apa yang memang menjadi kewajiban yang harus kita tahu. Entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu sholat. Itu semua dan ilmul hal yang berkaitan dengan apa yang wajib kita ketahui ada dalam kitab ini. Biar semuanya mendapatkan manfaat. Kitab namanya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan beliau di waktu kecilnya dididik sama orang tuanya dengan tarbiyah yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau dijadikan seorang yang agar mencintai ilmu. Bagaimana beliau dijadikan seseorang yang bisa mencintai Al-Quran. Sehingga masih kecil beliau sudah menghafal Al-Quran. Masih kecil. Apakah cukup dengan menghafal Quran? Tidak. Beliau nggak puas. Beliau nggak puas dengan menghafal Al-Quran. Bahkan yang beliau pahami apa? Yang beliau pahami adalah beliau bisa memahami makna daripada Al-Quran. Kalian berapa umur kalian? Hah? Umur kalian berapa? Sudah paham Al-Quran belum? Nah, semangat. Beliau masih kecil. Beliau masih kecil sudah menghafal Al-Quran. Dan bukan hanya menghafal saja, bahkan memahami makna daripada Al-Quran. Oh, luar biasa. Banyak kita lihat para hafiz Quran, para hufaz. Itu yang di Indonesia ini kan banyak. Mereka menghafal Quran banyak, yang kecil masih banyak. Yang udah apa namanya yang lancar hafalannya banyak, tapi sangat jarang. Itu sangat sedikit bagi mereka yang memahami makna daripada Al-Quran. Bukan menerjemahkan, bukan membaca terjemahnya, akan tapi makna daripada Al-Quran dengan tahqiqnya itu yang sangat sedikit, bahkan jarang. Tapi beliau, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menghafal Quran dengan maknanya, dengan makna daripada Al-Quran tersebut. Dan juga beliau dididik oleh orang tuanya bukan untuk mencintai Al-Quran saja, tidak. Akan tetapi dididik oleh orang tuanya untuk mencintai ilmu. Subhanallah. Sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau berasal dari Gurfah. Beliau jalan kaki dari Gurfah untuk menuntut ilmu ke kota Shibam yang ada di negeri Yaman, negeri Hadramaut. Mudah-mudahan kalian bisa berangkat insyaallah biar kalian bisa ngelihat langsung. Nah, beliau berjalan kaki dari kotanya beliau itu di Gurfah melalui Shibam namanya. Sekitaran mungkin kalau pakai mobil sekitaran 15 menit sampai.
sampai kita di kota Subang. Setiap hari Senin sama Kamis beliau jalan kaki. Nggak cukup, nggak cukup beliau belajar di Subang. Beliau belajar di sekitaran daerah-daerah sana juga. Nah, pergi belajar di sana dengan jalan kaki. Sekitaran kalau 15 menit pakai motor, pakai jalan kaki itu sampai mana ya? Lepak ya. Iya, Lepak atau sampai lapangan Malubar ya, atau saya nggak tahu deh. Nah, itu aja. Iya, berjalan. Dan nggak cukup juga nggak cukup juga belajar di Subang. Beliau belajar di Kota Tarim. Hijrah belajar ke Kota Tarim. Ke sekitaran kalau dari Gurfa, itu Kota Tarim itu sekitaran 1 jam pakai mobil. 1 jam. Sekitaran ukurannya kalau 1 jam perjalanan kita dari Lepak ini kemana? Kemana ya? Kayaknya ke Mataram ya. Nggak mau sampai Mataram, kita sampai tembus 1 jam. Itu beliau pakai motor atau pakai onta? Hah? Wala pakai motor, wala pakai onta, nggak ada kendaraan. Kendaraan beliau adalah kaki. Berjalan pakai kaki. Perjalanan 1 jam. Allah, dari kota Gurfah ke kota Tarim. Masya Allah. Hadha huwal himmah. Hadha hiyal himmah. Nah, ini adalah semangat, ini adalah didikan daripada orang tua beliau yang mendidik untuk mencintai Al-Quran dan mencintai ilmu. Sehingga beliau dididik dari kecil itu hanya untuk cinta kepada Al-Quran dan ilmu. Dan sehingga pada singkat ceritanya bahwasanya beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau salah seorang yang sangat dihormati sama gurunya. Salah seorang yang sangat dihormati sama gurunya. Yang jarang itu adalah pada saat ini, pada zaman ini, orang yang dihormati, orang yang dibanggain, orang yang disenangi sama gurunya. Itu yang sangat jarang. Tapi kalau orang yang membanggakan gurunya, orang yang membanggakan yang menghormati gurunya, orang yang menyayangi gurunya itu banyak, sangat banyak. Guru saya itu adalah Almarhumlah Bapak Maulana Syekh contohnya, rahimahullah, rahmatan Allah. Nah, atau guru saya adalah Syekh Sipulan, guru saya adalah Syekh Sipulan. Kita orang itu banyak, kita semua ini bisa mengakui bahwa guru saya hebat, guru saya pintar, guru saya luar biasa. Tapi yang jarang itu guru tersebut yang bangga kepada kita, guru yang cinta kepada kita, guru yang senang kepada kita. Itu yang sangat jarang. Guru yang membanggakan kita dengan berbagai macam opsi, berbagai macam kriteria. Itu yang jarang. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang punya kitab Risalah Al-Jamiah, beliau ini adalah salah seorang yang dibanggakan, yang dihormati bahkan sama gurunya, yang sangat disegani sama gurunya. Gurunya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang punya kitab, yang punya Ratibul Haddad, yang tadi dibaca, dan yang punya berbagai macam kitab, Nasaihud Diniyah, terus Risalatul Mu'awanah, dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau gurunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sangat menghormati muridnya, yaitu yang namanya Habib Ahmad bin Zain. Dan salah satu guru yang sangat jadi populer, yang jadi yang sangat dihormati selama Habib Ahmad bin Zain yang punya kitab ini adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti antara guru sama murid saling menghormati, saling membanggakan. Seolah-olah kalau kita sekarang, oh itu adalah murid saya. Dibanggakan sama gurunya. Oh dia adalah orang saleh, dia adalah orang pintar, dia adalah orang yang jauh dari maksiat, dia selalu taat kepada gurunya dan lain sebagainya. Dibanggakan sama gurunya. Begitu juga Habib Ahmad bin Zain membanggakan gurunya. Beliau adalah guru saya, beliau adalah orang yang alim, beliau adalah orang yang saleh, beliau adalah orang yang luar biasa, orang hebat segala macam. Saling memberikan kehormatan. Itu yang jarang pada saat ini. Dan beliau juga, ini masih kita baca biografinya ya. Semoga dengan kita baca biografi kita mendapatkan berkahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan beliau juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi
beliau walaupun dikenal dengan kealimannya yang sangat luar biasanya, juga ada satu hal yang memang menjadi hal yang beliau sangat jauhkan dan yang nggak beliau senangi, cuma satu. Nah, ini yang beliau senangi ini apa yang kita senangi? Ya, berbeda. Yang beliau senangi, yang beliau inginkan, itu apa yang kita inginkan saat ini. Apa yang menjadi keinginan kita yang pada notabene-nya manusia semua senang dengan hal itu. Apa itu? Pujian. Puji, pujian. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau yang sangat anti yang namanya pujian. Beliau sangat anti namanya pujian. Bahkan kalau orang yang kalau ada orang yang memujinya, beliau sangat marah. Misalkan ada orang mengatakan, Masya Allah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, orang alim, luar biasa, orang pintar, orang cerdas, dipuji. Ketika mendengarkan hal itu, beliau marah. Itu yang beliau sangat tidak sukai. Beda dengan kita. Kalau kita ini, oh, kita ini pencari pujian. Ya, kita ini adalah pencari pujian. Kita ini adalah senang dengan pujian. Ya, bahkan suka dengan pujian, cinta gila dengan pujian. Nah, apa kata kita? Coba, coba bukan saya, hmm, coba bukan saya yang lakukan itu, maka itu nggak akan bisa terjadi. Itu kalau kita. Apalagi saat-saat zaman sekarang, zaman politik ya. Coba bukan saya yang bagusnya yang hot mic, yang hot mic kan jalan itu nggak bisa jalan orang-orang itu. Coba bukan saya yang bangun madrasah itu, mereka nggak bisa sekolah. Coba bukan saya yang nggak nyumbang di sana, mereka nggak akan bisa makan. Itu kalau kita gila pujian. Nah, bahkan kita kalau sedekah, kita harus diumumkan kepada orang. Kita harus disebarkan kepada orang. Biar diketahui bahwasanya kita sedang bersedekah. Dan kita sedang berbuat baik. Itu kita. Itu adalah kelas-kelasnya kita. Beliau, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau sangat anti dengan pujian. Dan beliau bahkan marah kalau ada orang memujinya. Nah, kenapa beliau marah? Apa sebabnya beliau marah dengan pujian tersebut? Bukannya pujian tersebut adalah benar yang ada pada dirinya. Benar, beliau orang alim, alim. Beliau punya ilmu, punya. Cerdas, cerdas. Pintar, pintar. Soleh, soleh. Tapi apa kata beliau? Beliau nggak sukai dengan pujian tersebut karena merasakan bahwasanya beliau tidak memiliki apa-apa. Apa yang dibanggakan? Ilmu yang katanya orang beliau punya itu, bahwasanya beliau mengatakan ilmu tersebut adalah dari Allah. Apa orang mengatakan? Kealiman atau kesolehan yang ada yang melekat pada beliau tersebut, yang dikatakan kepada orang tersebut bahwasanya beliau alim, beliau soleh, itu bahwasanya berkat daripada pertolongan Allah. Beliau nggak punya ilmu, seolah-olah mengatakan beliau saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ilmu, saya ini adalah orang yang jelek, saya ini adalah orang yang ahli maksiat, saya ini adalah orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena beliau mengatakan kalau bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak akan bisa mungkin mendapatkan yang namanya ilmu. Saya nggak akan bisa mungkin mendapatkan namanya eh, apa namanya istiqomahan. Saya nggak mampu untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Karena ini adalah berkat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau makanya kalau dipuji-puji itu sangat anti. Sangat anti yang namanya pujian. Hakadha huwa. Nah, jadi gitu. Itu mungkin sekilas daripada biografi beliau, apa namanya, agar kita mengenal siapa yang punya pengarang kitab Risalah Al-Jamiah. Kalian pernah baca kitab ini di pondok? Hah? Apa yang dibaca di sana? Hmm? Fikih apa? Safina.
Fathul Qorib. Oh, Fathul Qorib. Masya Allah. Sapina pertama dibaca. Ajaib, Masya Allah. Fathul Qorib tinggi itu. Fathul Qorib itu kitab sudah orang-orang sudah apa namanya bisa membedakan halal haram itu. Luar biasa. Semoga aja kalian memudahkan dalam menuntut ilmu ya. Amin amin. Nah jadi itu ini kita Risalah Jamiah. Sedikit biografi tentang beliau tadi bahwasanya kenapa kita harus baca daripada biografinya karena agar kita cinta kepada beliau walaupun kita nggak ketemu. Nah, dengan kita mendengarkan kisah-kisah beliau, Masya Allah, beliau rajin belajar, beliau semangat dalam belajar, itu menjadikan salah satu acuan atau motivasi kita agar kita juga semangat dalam belajar. Agar kita juga semangat dalam belajar untuk ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah agar kita apa namanya bisa mengikuti jejak-jejak petualangan di dalam pendidikan beliau. Karena dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenali beliau. Nah, bagaimana orang cinta kepada Rasulullah kalau mereka nggak pernah mendengarkan siapa itu Rasulullah, nggak pernah dengarkan ceritanya siapa Rasulullah, nggak pernah dengarkan bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Nah, begitu juga orang cinta kepada seseorang itu karena dia mengenal. Nah, gitu. Paham, Tom? Bismillah, yabda. Maka dalam mukadimah sedikit tentang kisah beliau. Semoga kita bisa mengikuti jejak pertualangan dalam pendidikan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya kita lihat di kitab ini saja. Tidak. Ucapan Bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu di semua kitab kita temukan. Di semua kitab kita temukan. Kita baca kitab fikih Safinah yang kalian baca, pasti di sana diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab tasawuf, pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab-kitab yang lain, pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih kita baca Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa beliau menulis kitabnya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Di sini ada dua tujuan ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab beliau. Yang pertama adalah al-iqtida'u bi kitabillah, untuk mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab ini yaitu dengan tujuan untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Quran diawali dengan surah apa? Suratul Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian mengatakan bahwasanya Bismillah bukan daripada Suratul Fatihah. Ini mazhab Syafi'i mengatakan Suratul Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Suratul Fatihah. Nah, itu yang pertama. Tujuannya beliau menulis kitab dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua, tujuannya beliau adalah menulis kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Fahuwa aqta. Segala perbuatan, segala sesuatu, perkara yang makna dibalin itu adalah mayahtammu bih, sesuatu yang sangat dipentingkan dalam syariat. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, maka bahwa aqta, maka itu adalah terputus. Apa makna terputus di sini? Makna terputus di sini adalah qalilul barakah, sedikitnya keberkahan. Kita menulis kitab tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedikit berkah. Nah, kita makan, kita minum tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sedikit berkahnya. Kita makan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedikit berkahnya.
Makanya kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, maka hendaklah kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin dzibalin. Segala perbuatan, segala suatu perbuatan yang sangat dipentingkan dalam syariat. Nah, hendaknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tujuannya daripada ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul basmalah di sini juga banyak. Apa namanya, kalau kita membahas tentang fadilah-fadilah baca bismillah ini banyak. Bahkan dikatakan kalau kita baca, siapa orang membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, ya. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim kalau nggak salah 11 kali sebelum tidur, maka insya Allah dijaga daripada mati dalam keadaan suul khotimah. Nah, dan juga dijaga daripada pencurian dan dijaga daripada tidurnya. Nah, itu banyak. Fadilah-fadilah baca Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak. Nah, tapi ini sedikit kita bahas gitu ya tentang fadilah-fadilahnya tadi. Yang penting kita amalkan. Yang penting kita amalkan daripada makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dan fadilah-fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah tujuan daripada beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua. Yang pertama itu adalah iktida'u bi kitabillah, karena mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua itu apa namanya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Makna daripada terputus di sini adalah qalilul barakah, sedikit keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim, ahkamul basmalah, hukum-hukum baca Bismillahirrahmanirrahim insyaallah besok. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan ya. Saya cukupkan sampai sini, mungkin ada pertanyaan dulu. Minkum soal, indakum soal. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insyaallah kita lanjutkan besok. Ya, kita mulai baca kitabnya. Tadi kita bahas hari ini adalah cuma sebatas muqaddimah. Muqaddimah. Wah, kalian senyum-senyum ini kalau udah selesai itu. Wah, lapar ini. Lapar. Mesam doa. Mesam puasa. Insyaallah kita akan mulai baca kitabnya besok sore insyaallah dengan baca bismillah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Ya, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.